Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel penuh misteri, di mana kisah nyata bercampur dengan cerita gaib yang membuat bulu kuduk merinding. Malam ini, saya akan bawakan sebuah kisah mengerikan tentang guna-guna kiriman ipar, sendiri yang menjadi penyebab kehancuran sebuah keluarga. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun dari cerita ini, karena semakin malam semakin mencekam. Tulis di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana, dan jangan lupa doa terbaiknya agar channel ini terus berkembang serta tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor nyata selanjutnya. Malam itu hujan turun deras, menyelimuti sebuah desa kecil di pinggiran kota dengan hawa dingin menusuk tulang. Desa itu memang dikenal sunyi, jalanan becek dan gelap gulita. Hanya sesekali diterangi cahaya petir yang menyambar dari balik awan hitam. Di sebuah rumah tua, berdinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia, tinggal sepasang suami istri bernama Randi dan Sari bersama anak kecil mereka. Kehidupan mereka sebenarnya sederhana, penuh kebahagiaan, hingga pada suatu malam, sebuah teror perlahan masuk ke dalam rumah tangga mereka. Teror itu bukan berasal dari pencuri, bukan pula dari makhluk gaib biasa, melainkan dari guna-guna kiriman sang ipar, orang terdekat yang seharusnya menjadi bagian keluarga sendiri. Semua bermula ketika Randi mendapat rejeki lebih besar dibanding adik iparnya. Wahyu, rasa iri, dengki, dan amarah membuat Wahyu nekat mendatangi seorang dukun tua yang terkenal sakti di pelosok desa. Dengan hati penuh dendam, ia meminta agar keluarga Randi dihancurkan. Rumah tangganya tercerai-berai, dan usahanya bangkrut tak bersisa. Dukun itu tersenyum samar, lalu menyerahkan sebungkus kain hitam yang sudah dilumuri darah ayam hitam, bercampur tanah kuburan, rambut, serta paku berkarat. Tanam ini di depan rumahnya, biarkan energi hitam bekerja, bisik sang dukun. Dan malam itu juga, tepat di depan rumah Randi, seseorang tak dikenal menancapkan benda aneh yang membuat tanah bergetar seakan menyimpan rahasia kelam. Sejak saat itulah, gangguan demi gangguan mulai terjadi. Suara langkah kaki tanpa wujud, bau anyir darah setiap malam, hingga Sari sering mimpi buruk melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tidak ada yang tahu, malam itu adalah awal dari kehancuran besar yang menanti keluarga Randi. Sejak malam itu, kehidupan di rumah Randi berubah menjadi mimpi buruk yang tiada henti. Awalnya hanya gangguan kecil, piring jatuh sendiri tanpa sebab, suara ketukan dari atap ketika tengah malam, hingga bayangan yang melintas di jendela meskipun tirai tertutup rapat. Namun semakin hari, teror itu semakin kuat. Sari, yang biasanya ceria, mulai terlihat pucat dan sering melamun. Ia bahkan sering merasa seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya setiap kali sedang memasak di dapur. Suatu malam, ketika ia sedang menidurkan anaknya, tiba-tiba lampu kamar padam dengan sendirinya, dan dari kegelapan terdengar suara berbisik lirih. "Pergi. Rumah ini bukan milikmu lagi." Sari menjerit sekengkeng-kengkengnya hingga Randi berlari masuk, tapi saat pintu dibuka, semua kembali normal. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya istrinya yang gemetar dengan mata sembab, memeluk anak mereka erat-erat. Randi mencoba menenangkan, mengira semua itu hanyalah kelelahan, atau sekadar mimpi. Tapi kejadian aneh itu semakin menjadi-jadi. Suatu pagi ketika Randi ingin berangkat kerja, ia menemukan di depan pintu rumahnya ada bungkusan kain hitam berlumuran darah kering. Di dalamnya ada rambut panjang kusut, paku berkarat, serta potongan tulang kecil yang baunya busuk menusuk hidung. Randi langsung tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat dengan cerita orang-orang desa tentang guna-guna kiriman yang biasanya berbentuk benda aneh seperti itu. Randi buru-buru membuang bungkusan itu ke sungai, berharap semua teror berakhir. Namun justru sejak saat itu, gangguan berubah semakin kejam. Sari mulai jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering seakan energi hidupnya disedot sesuatu. Dokter yang memeriksa tak menemukan penyakit apapun, tapi setiap malam, tubuh Sari panas dingin dan ia selalu bermimpi didatangi sosok wanita berwajah hancur, menjerit tepat di telinganya. Anak mereka pun tak luput dari gangguan. Bocah kecil itu sering menangis keras tengah malam, menunjuk ke langit-langit, sambil berkata ada orang hitam yang menggantung di sana. Randi semakin resah. Tapi ia belum tahu bahwa semua ini adalah hasil dendam dari iparnya sendiri, yang diam-diam tersenyum puas melihat keluarga itu perlahan hancur. Hari-hari berikutnya berubah menjadi nerandi bagi Randi. Bukan hanya istrinya yang semakin sakit, tapi usaha dagangnya yang semula lancar, mulai mengalami keanehan yang tak bisa dijelaskan. Barang dagangan yang biasanya laku keras, tiba-tiba membusuk begitu saja, meskipun baru datang dari pemasok. Para pelanggan satu persatu pergi, mengatakan bahwa toko Randi terasa pengap dan menakutkan, seolah ada sesuatu yang menghalangi rezeki masuk. Bahkan,
Seorang tetangga yang kebetulan mampir pernah bercerita melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok toko Randi, meski jelas-jelas di sana tak ada siapapun. Randi hanya bisa menghela napas berat, mencoba tetap kuat meski pikirannya porak-poranda. Malam-malam panjang semakin sulit dilewati. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara Sari menangis terseduh. Ketika menoleh, ia melihat istrinya duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Dia datang lagi, Kak. Wanita itu. Dia bilang, aku harus pergi dari rumah ini, kata Sari dengan suara parau. Randi berlari mendekat, mengguncang bahunya, namun Sari seolah tak sadar, matanya kosong. Bibirnya terus bergerak melafalkan kata-kata yang tidak dimengerti, seperti bahasa asing kuno. Tiba-tiba, tubuhnya kejang-kejang, lalu jatuh tak sadarkan diri. Randi panik bukan main, memeluk istrinya erat sambil beristighfar, berharap semua segera berakhir. Namun malam itu, saat ia menoleh ke jendela, ia melihat dengan jelas sesosok makhluk berambut panjang. Wajah pucat penuh luka, berdiri menempel di kaca sambil menatapnya dengan senyum mengerikan. Darah menetes dari matanya, dan sebelum menghilang, makhluk itu berbisik lirih. Bukan dia yang kau cintai, tapi aku yang akan bersamamu sampai akhir. Randi langsung merinding hebat tubuh Nyakoku, napasnya sesak. Ia baru sadar, apa yang dialaminya bukan lagi sekadar gangguan gaib, tapi serangan guna-guna tingkat tinggi yang bertujuan menghancurkan jiwa dan raganya. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat beristirahat, melainkan mimpi buruk yang terus menghantui. Dan di kejauhan, Wahyu, sang ipar, justru semakin puas. Ia sering memperhatikan rumah Randi dari balik pepohonan dengan senyum licik, seolah menanti saat yang tepat ketika keluarga itu benar-benar hancur berantakan. Randi semakin tidak tahan dengan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Malam demi malam ia terjaga, tidak lagi bisa tidur nyenyak karena selalu dihantui rasa takut. Setiap kali lampu dipadamkan, selalu terdengar suara aneh, kadang seperti langkah kaki di atap, kadang seperti derap kaki kuda yang berlari mengitari rumah. Bahkan suara tangisan bayi dari halaman belakang padahal anaknya sedang tidur di kamar. Bau anyir darah semakin sering tercium, bahkan terkadang bercampur dengan aroma busuk seperti bangkai yang disembunyikan. Randi mulai menduga bahwa ada sesuatu yang ditanam di sekitar rumah mereka. Sesuatu yang menjadi sumber semua petaka ini. Dengan keberanian yang tersisa, suatu malam ia membawa senter dan menggali tanah di sekitar pekarangan. Benar saja, ia menemukan bungkusan kain hitam lain, lebih besar dari sebelumnya. Ketika dibuka, ia terperanjat karena di dalamnya terdapat boneka kecil menyerupai manusia, tubuhnya dililit benang merah, dan di bagian dadanya tertancap paku besar berkarat. Boneka itu penuh dengan bercak darah kering, dan aroma busuk yang menusuk hidung seakan berasal dari daging manusia. Randi ingin segera membakarnya. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lampu senternya padam. Dari kegelapan, terdengar suara tawa lirih seorang pria, begitu dekat di telinganya. Kau tak bisa menghentikan ini. Semua sudah ditakdirkan. Randi tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Dan ketika senter kembali menyala, boneka itu sudah tidak ada di dalam genggamannya. Yang tersisa hanya tanah basah dan bekas darah segar di telapak tangannya. Malam itu ia benar-benar percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan serangan gaib yang dikirim dengan niat membinasakan. Sari semakin parah keadaannya. Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, lalu tiba-tiba menangis histeris. Kadang tubuhnya kaku seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Anak mereka pun tidak luput dari ketakutan. Ia sering bersembunyi di bawah meja sambil menutup telinga, berteriak bahwa ada omong seram yang selalu memanggil namanya dari luar jendela. Randi merasa dunianya runtuh. Ia tahu, jika tidak segera mencari pertolongan, keluarganya bisa benar-benar hancur. Tapi kemana ia harus pergi? Siapa yang sanggup melawan ilmu hitam sekuat ini? Dalam keputusasaan, Randi akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz tua di desa seberang yang dikenal bijak, dan sering membantu warga yang diganggu makhluk halus. Ustadz itu mendengarkan cerita Randi dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Ini bukan gangguan biasa, nak. Ini adalah guna-guna tingkat tinggi, kiriman orang dekatmu sendiri. Ada dendam besar yang membuat mereka tega menghancurkan keluargamu. Kata-kata itu membuat dada Randi terasa sesak, karena ia mulai curiga siapa dalang di balik semua ini. Sang ustadz kemudian memberikan air doa dan beberapa ayat ruqyah untuk dibacakan di rumah. Malam itu juga, Randi mencoba melakukan apa yang diajarkan. Membaca doa karas-karas di setiap sudut rumah sambil memercikan air doa. Namun bukannya tenang, justru malam itu rumah mereka semakin mencekam. Lampu padam serentak, suara benda pecah terdengar di ruang tamu. Dan Sari yang sedang terbaring tiba-tiba berteriak histeris. Tubuhnya melayang dari tempat tidur, lalu terhempas keras ke lantai. Anak mereka menangis seyadi-jadinya,
menjerit menyebut nama ayahnya berkali-kali. Randi segera meraih istrinya, namun saat itu juga matanya membelalak karena wajah Sari berubah. Matanya merah menyala, suaranya berat dan parau, bukan lagi suara seorang perempuan, melainkan suara makhluk asing yang menakutkan. "Kau tak bisa menyelamatkannya, Randi. Dia sudah menjadi milikku," kata suara itu sambil terkekeh. Randi membaca doa semakin keras, memaksa dirinya untuk tidak berhenti. Perlahan, tubuh Sari bergetar hebat, hingga akhirnya ia pingsan kembali. Randi meneteskan air mata, tubuhnya lemas. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Ketika subuh tiba, ia kembali menemui Ustadz itu untuk meminta penjelasan lebih dalam. Sang Ustadz berkata bahwa guna-guna ini pasti ditanamkan oleh seseorang yang sangat dekat, dan biasanya tujuan akhirnya adalah kehancuran total. Rumah tangga berantakan, usaha hancur, dan bahkan bisa merenggut nyawa. Mendengar itu, Randi teringat wajah Wahyu, iparnya sendiri, yang beberapa kali ia lihat menatap rumahnya dengan tatapan penuh kebencian. Hatinya berkecamuk antara marah, sedih, dan kecewa. Bagaimana mungkin darah daging sendiri tega melakukan hal sekeji ini? Sejak saat itu, kehidupan Randi semakin masuk ke dalam jurang kegelapan. Setiap kali malam tiba, rumah mereka berubah seperti medan peperangan antara doa dan kutukan. Bacaan ayat suci yang dilantunkan Randi dan suara azan subuh yang berkumandang di kejauhan hanya mampu menahan sesaat, karena setelahnya gangguan datang lebih kejam. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, pintu rumah mereka terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerobos masuk, memadamkan lampu, dan dari kegelapan terdengar suara ketukan keras di dinding, seperti puluhan tangan menghantam kayu. Sari terbangun dengan mata melotot, lalu berjalan kaku menuju pintu. "Aku harus pergi. Dia menungguku," bisiknya pelan. Randi menahan tubuh istrinya sekuat tenaga, tapi tenaga Sari seperti berlipat ganda, menyeret dirinya menuju halaman. Di luar Rama, Randi melihat sosok hitam tinggi menjulang, matanya merah membara, berdiri di bawah derasnya hujan. Sosok itu melambaikan tangan ke arah Sari, seolah memanggilnya. Randi membaca doa keras-keras, berusaha melawan rasa takut, hingga akhirnya sosok itu menghilang dengan jeritan panjang yang membuat telinga berdenging. Namun kejadian itu membuat tubuh Sari semakin lemah, seakan separuh jiwanya sudah ditarik keluar. Anak mereka pun jatuh sakit, sering demam tinggi tanpa sebab, tubuhnya panas membara lalu tiba-tiba dingin seperti es. Dokter angkat tangan, tidak bisa menjelaskan penyakit itu. Setiap kali malam bocah itu mengigau sambil menyebut nama Om Wahyu, berkali-kali. Padahal mereka tidak pernah menceritakan apapun tentang iparnya. Mendengar itu, hati Randi semakin hancur. Ia yakin 100% bahwa Wahyu adalah dalang di balik semua ini. Namun yang membuatnya lebih takut adalah kenyataan bahwa guna-guna ini belum mencapai puncaknya. Sang Ustadz pernah memperingatkan, semakin lama dibiarkan, guna-guna akan menuntut tumbal, dan jika tidak segera diputus, bisa jadi tumbalnya adalah nyawa orang yang paling dicintai. Kata-kata itu terus menghantui benak Randi, membuatnya sadar bahwa waktu semakin menipis. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini, meski itu berarti harus berhadapan langsung dengan iparnya sendiri. Pagi itu, dengan hati penuh keberanian bercampur rasa takut, Randi mendatangi rumah Wahyu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya menyala dengan tekad. Begitu pintu terbuka, Randi melihat iparnya duduk santai sambil tersenyum sinis, seolah sudah menanti kedatangannya. "Akhirnya kau datang juga," kata Wahyu dengan nada dingin. Randi langsung menuduhnya, suara bergetar tapi penuh amarah. "Kau yang menghancurkan keluarga kami. Kau yang kirim guna-guna itu." Namun alih-alih membantah, Wahyu malah tertawa keras. "Ya, benar, aku yang melakukannya. Semua kebahagiaanmu, semua rezekimu, aku hancurkan. Karena seharusnya akulah yang beruntung, bukan kau." Suara tawa itu menggema, dan tiba-tiba ruangan dipenuhi hawa dingin menusuk tulang. Benda-benda bergetar, gelas pecah sendiri, dan dari balik bayangan muncul sosok hitam besar. Makhluk gaib peliharaan yang selama ini mengganggu rumah Randi. Dengan mata merah membara, makhluk itu menatap Randi seolah siap menkebik-kabik tubuhnya. Randi hampir kehilangan keberanian, tapi ia ingat wajah Sari dan anaknya yang semakin terpuruk. Dengan suara lantang, ia mengeluarkan botol air doa yang diberikan Ustadz dan memercikannya ke arah Wahyu dan makhluk hitam itu. Seketika terdengar jeritan panjang. Tubuh Wahyu bergetar hebat, matanya terbelalak, mulutnya berteriak memanggil nama makhluk itu agar tidak pergi. Namun semakin keras jeritannya, semakin cepat tubuhnya melemah. Makhluk hitam itu melolong panjang, lalu lenyap dalam asap hitam pekat, meninggalkan bau busuk menusuk hidung. Wahyu ambruk ke lantai, tubuhnya kaku, mulutnya berbuih,
dan ia tewas dengan mata terbuka lebar penuh kebencian. Setelah kejadian itu, suasana rumah Randi berangsur-angsur tenang. Sari perlahan pulih dari sakit misteriusnya. Anak mereka kembali ceria, dan usaha Randi kembali berjalan normal. Namun pengalaman itu meninggalkan luka batin yang dalam. Randi belajar satu hal penting, bahwa iri hati dan dengki dari orang terdekat bisa lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Sejak hari itu, ia berjanji untuk selalu menjaga keluarganya dengan doa, agar tidak ada lagi celah bagi kegelapan untuk masuk. Dan kisah ini menjadi pelajaran menyeramkan bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa guna-guna bukan hanya sekadar cerita, tapi nyata adanya, bahkan bisa datang dari orang yang paling dekat dengan kita.